Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku anggota dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai tantangan ekonomi dan etika abad ke-21, sustainability. Akan tetapi sebelum itu, berikut ini adalah anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Putri Maulidia dengan nomor NPM 036, lalu Alivia Kusuma Putri dengan nomor NPM 059, lalu ada Hapsiah Ramadhani Putri dengan nomor NPM 062, kemudian ada Ramadhani Afiful Amci dengan nomor NPM 067, kemudian ada Tiara Fibrianti Ningtyas dengan nomor NPM 080, kemudian ada Singgi Alfiyahya dengan nomor NPM 086, dan yang terakhir ada Jihan Syaukia Rusyada dengan nomor NPM 106. Selanjutnya, apa itu sustainability? Sustainability atau keberlanjutan sendiri menggambarkan atau memberi arti dari suatu proses atau tindakan berkelanjutan jangka panjang yang menyebabkan atau memungkinkan sesuatu berlangsung selama jangka waktu tertentu serta proses atau tindakan untuk membuat sesuatu berlangsung atau berjalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan sustainability. Melalui penerapan bisnis yang berkelanjutan pada strategi perusahaan, diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi. Jadi, ketika seluruh tim bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka artinya bisnis sudah memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Sebuah bisnis berkelanjutan akan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, maupun lingkungan ketika harus membuat keputusan. Kemudian, para pelaku bisnis tersebut akan memantau dampak dari keputusan mereka, sehingga mereka dapat memastikan bahwa keputusan yang mereka buat merupakan keputusan yang tepat. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Bisnis berkelanjutan haruslah mencakup aktivitas-aktivitas yang mendukung pelestarian lingkungan serta sumber daya alam. Sebagai contoh, melakukan langkah sederhana untuk meminimalisir penggunaan kertas melalui aplikasi Cashless. Setelah bertransaksi dengan pelanggan, kamu cukup mengirimkan e-receipt melalui SMS atau email. Yang kedua, faktor sosial. Sebuah bisnis yang sustainable merupakan bisnis yang dapat menerapkan tanggung jawab sosial, seperti memastikan untuk menggunakan supplier yang berkualitas. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Profit bisnis merupakan salah satu hal yang bersifat krusial untuk memastikan berkelanjutan sebuah usaha. Maka dari itu, sebuah pemilik bisnis harus mencari strategi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis, merekrut staf-staf terbaik, serta menghasilkan profit dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya ada pentingnya sustainability. Prinsip bisnis berkelanjutan bukan hanya dilakukan untuk kepentingan satu pihak saja, melainkan kepentingan seluruh pihak agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Menerapkan bisnis yang sustainable akan mempengaruhi kualitas bisnis. Fokus yang tertuju pada bisnis berkelanjutan secara tidak langsung telah memperlihatkan sikap profesional dan kepedulian terhadap seluruh pihak. Selain itu, prinsip berkelanjutan juga akan memotivasi karyawan untuk menselaraskan tujuan, misi, dan nilai perusahaan sehingga seluruh karyawan bukan hanya dapat berkontribusi untuk membangun, mempertahankan, serta meningkatkan reputasi bisnis, melainkan juga memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus menemukan peluang-peluang baru untuk perkembangan usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi lanjutan, yaitu submateri apa itu etika dan apa itu etika bisnis. Pengertian etika sendiri yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, baik secara ekonomi maupun sosial. Selain itu, etika juga merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat. Ia merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar berhasil menjadi sebagai manusia. Dikutip dari kata Franz Magnus Suseno tahun 1999. Selanjutnya yaitu pengertian dari etika bisnis. Etika bisnis sendiri merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat.
Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan dengan sikap yang profesional. Sekian materi yang saya bawakan, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sifat etika bisnis. Menurut pandangan utilitarianis, bisnis dinyatakan etis jika memberikan manfaat kepada banyak orang. Tetapi pandangan ini akan berdampak pada adanya pihak-pihak yang dikorbankan. Sebagai contoh, pembangunan jalan layang jelas menguntungkan. Namun, dalam keuntungan yang diperoleh, pebisnis mempunyai dampak berupa hilangnya kesempatan petani, mengolah tanah produktif, dan rusaknya keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menurut pandangan relativis, bisnis dinyatakan etis bila mayoritas berpandangan setuju atau sesuatu yang bersifat umum dilakukan. Namun, berbisnis secara etis bukan merupakan pengikut relativis. Seperti misalnya, banyak kasus bribery dan extortion yang keduanya merupakan kasus penyuapan. Lalu yang terakhir ada, menurut pandangan legalis, berbisnis lebih dari sekedar taat pada aturan hukum yang ada, namun ketentuan legal merupakan persyaratan minimum dari suatu tindakan bisnis yang etis. Seperti misalnya ketentuan upah minimum. Maka perusahaan yang berdimensi etis akan memberikan upah lebih dari jumlah tersebut, yaitu pemberian upah yang berorientasi pada terpenuhnya kebutuhan karyawan lebih luas dengan memperhatikan kemampuan perusahaan secara jujur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada perkembangan etika bisnis di Indonesia. Etika bisnis dapat dikatakan baru berkembang dalam 1-2 dasawarsa terakhir ini. Jika dibandingkan dengan etika khusus lainnya, sebagai cabang etika terapan seperti etika publik dan kedokteran, etika bisnis dirasa masih sangat baru. Dengan semakin gencarnya pembicaraan mengenai etika bisnis di masyarakat, bersama dengan hidupnya kegiatan bisnis di negara kita, mulai disadari bahwa etika bisnis perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, khususnya dalam kerangka perilaku bisnis di Indonesia. Disadari bahwa tuntutan dunia bisnis dan manajemen dewasa ini semakin tinggi dan keras yang mensyaratkan sikap dan pola kerja yang semakin profesional. Persaingan yang semakin ketat juga mengharuskan pebisnis dan manajer untuk sungguh-sungguh menjadi profesional jika mereka ingin meraih sukses. Namun yang masih sangat memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa profesi bisnis belum dianggap sebagai profesi yang luhur. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa bisnis adalah usaha yang kotor. Itulah sebabnya bisnis selalu mendapat konotasi jelek sebagai kerjanya orang-orang kotor yang disimbolkan lintah darat, yaitu orang yang mengeruk keuntungan secara tidak halal menghisap darah orang lain. Kesan dan sikap masyarakat seperti ini sebenarnya disebabkan oleh orang-orang bisnis itu sendiri yang memperlihatkan citra negatif tentang bisnis di masyarakat. Banyak pembisnis yang menawarkan barang tidak bermutu dengan harga tinggi, mengakibatkan citra bisnis menjadi jelek. Selain itu, juga banyak pembisnis yang melakukan kolusi dan nepotisme dalam memenangkan lelang, penyuapan kepada para pejabat, pengurangan mutu untuk mendapatkan laba maksimal, yang semuanya itu merupakan bisnis amoral dan tidak etis dan menjatuhkan citra bisnis di Indonesia. Rusaknya citra bisnis di Indonesia juga diakibatkan adanya pandangan tentang bisnis di masyarakat kita, yaitu pandangan praktis realistis dan bukan pandangan ideal. Pandangan praktis realistis adalah pandangan yang bertumpu pada kenyataan yang berlaku umum dewasa ini. Pandangan ini melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia untuk memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Pada pandangan ini ditegaskan secara jelas bahwa tujuan dari bisnis adalah mencari laba. Bisnis adalah kegiatan profit making, bahkan laba dianggap sebagai
satu-satunya tujuan pokok bisnis. Dasar pemikiran mereka adalah keuntungan itu sah untuk menunjang kegiatan bisnis itu. Tanpa keuntungan bisnis tidak mungkin berjalan. Friedman dalam Die Cures pada tahun 1986 menyatakan bahwa dalam kenyataan keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi dasar orang berbisnis. Karena orang berbisnis ingin mencari keuntungan, maka orang yang tidak mau mencari keuntungan bukan tempatnya di bidang bisnis. Inilah suatu kenyataan yang tidak bisa disangkal. Lain halnya dengan pandangan ideal, yaitu melakukan kegiatan bisnis karena dilatar belakangi oleh idealisme yang luhur. Menurut pandangan ini, bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dasar pemikiran mereka adalah pertukaran timbal balik secara fair di antara pihak-pihak yang terlibat. Maka yang ingin ditegakkan adalah keadilan kumulatif dan keadilan tukar-menukar yang sebanding. Konosuke Matsuhita dalam Lee dan Yoshihara pada 1997 yang menyatakan bahwa tujuan bisnis sebenarnya itu bukanlah mencari keuntungan, melainkan untuk melayani masyarakat. Sedangkan keuntungan adalah simbol kepercayaan masyarakat atas kegiatan bisnis yang kita lakukan. Fokus perhatian bisnis adalah memberi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan kita akan mendapatkan keuntungan dari pelayanan tersebut. Pandangan bisnis ideal semacam ini, bisnis yang baik selalu memiliki misi tertentu, yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan. Misi itu adalah meningkatkan standar hidup masyarakat, dan membuat hidup manusia menjadi lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara etis. Melihat pandangan bisnis yang saya sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis di Indonesia ini masih dapat dibilang tuh kurang baik. Citra tersebut disebabkan oleh pandangan pertama yang melihat bisnis itu hanya sebagai sekedar mencari keuntungan. Tentu saja mencari keuntungan itu sebagaimana dikatakan yang saya katakan tadi, hanya saja sikap yang timbul dari kesadaran bahwa bisnis hanya mencari keuntungan telah mengakibatkan perilaku yang menjerumus menghalalkan segala cara demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa mengindahkan nilai-nilai manusiawi lainnya seperti adanya persaingan tidak sehat, monopoli, kecurangan, pemalsuan, eksploitasi buruh, dan sebagainya. Keuntungan adalah hal yang baik dan perlu untuk menunjang kegiatan bisnis selanjutnya. Bahkan tanpa keuntungan, misi luhur bisnis pun tidak akan tercapai. Persoalan dihadapi di sini adalah bagaimana mengusahakan agar keuntungan yang diperoleh itu wajar-wajar saja. Karena yang utama adalah melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini. Pengembangan etika bisnis di Indonesia yang demikian itu nampaknya hingga sekarang masih jauh dari harapan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mangan kupat dibiuri santen. Menawi lepat, nyuwun pangapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.